Aku sangat bersyukur. Aku sudah sembuh sama sekali. Tenaga dan kekuatanku sudah pulih. Dalam episode ini, mari kita langsung saja menuju Mayang Sari. Sebagaimana yang telah diceritakan 3 hari lalu, bahwa Mayang Sari sedang berada di rumahnya Pak Wagimin. Karena pada waktu itu, Mayang Sari mengalami kecelakaan dalam peperangan melawan Regu dari Losari, pimpinan Tumenggung Kidemang Langsuanda. Sedangkan Mayang Sari, anggota Regu Adipati Sukatma, pemberontak yang menantang Sultan Agung. Namun pada saat kecelakaan terperosok ke dalam jurang, malah anggotanya tidak ada yang menolongnya. Namun untung saja pada saat itu ditolong oleh Pak Wagimin dan Pak Sodikun, yang sedang berburu hama babi. Hingga pada akhirnya Mayang Sari tidak mau lagi bergabung dengan anggota mereka, dan sekaligus keluar dari dunia hitam. Hingga saat ini sudah pulih sehat kembali seperti semula. Dan sekalian Mayang Sari bertobat tidak mau lagi bergabung dengan komplotan Baka Wulung. Berkat usaha keras Pak Wagimin yang menolong Mayang Sari, alhamdulillah Mayang Sari sekarang sudah pulih sehat kembali seperti sedia kala. Kini Mayang Sari pun merasa kehutangan budi kepada Pak Wagimin. Singkat cerita, pada suatu hari, Pak Wagimin membelikan kuda untuk tunggangan Mayang Sari. Bapak pulang! Kelihatannya Nyai sudah benar-benar sehat dan kuat. Iya. Di desa seperti ini, sulit untuk mencari kuda tunggangan yang bagus. Kebanyakan pendek dan kecil-kecil untuk narik gerobak atau pedati. Cuma dapat ini yang agak lumayan, Nyai. Tidak apa. Saya hanya merepotkan terus. Jangan berkata begitu, Nyai. Saya sama sekali tidak repot. Besok pagi-pagi sekali saya akan berangkat. Ya, Nyai sudah sembuh. Saya tidak bisa mencegah keinginan Nyai untuk melanjutkan pengembaraan. Semua ini berkat Bapak. Bapak telah menyelamatkan saya dari kematian. Saya berhutang budi dan nyawa kepada Bapak. Untuk itu saya bersumpah. Saya akan mencari istri Bapak sampai ketemu. Dan akan saya bawa ke hadapan Bapak. Tentunya untuk Sania yang sangat merindukan seorang ibu. Siapa nama istri Bapak? Juria. Bibi akan kembali lagi ke sini, kan? Tentu, bersama dengan Ibu Sania. Saya pamit. Baiklah, Nyai. Mayang Sari sebagai seorang pendekar pun melanjutkan perjuangannya sebagaimana mestinya. Meskipun Mayang Sari seorang perempuan, tapi tidak akan takut untuk menghadapi rintangan-tantangan apapun. Bila masih dalam keadaan yang benar. Setelah beberapa jam Mayang Sari mengendarai kudanya, hingga sampailah di sebuah desa. Yang mana desa tersebut sedang dilanda bencana pemberontakan orang-orang yang kejam dan sadis. Semua rumah penduduk dibakar, dan harta bendanya pun dirampok. Sehingga warga desa tersebut sangat memprihatinkan. Bukan hanya itu, penduduk desa pun banyak yang meninggal dunia oleh tangan-tangan yang kejam. Apa yang terjadi, Pak? Dibakar. Dibakar siapa, Pak? Prajurit-prajurit. Prajurit Mataram? Entah prajurit dari mana. Kata Pak Kuwu, pemimpin prajurit itu adalah Arya Panji Kuda Sungsang. Kuda Sungsang? Betul, katanya. Saya tahu dia. Memang dia penjahat. Lalu siapa lagi yang ada di dalam pasukan penjahat itu? Ada yang bernama Baka Wulung? Kalawika? Saya tidak tahu. Coba Nyai tanyakan kepada Pak Kuwu. Dia yang lebih tahu. Pada hari yang sama, Pak Kuwu Roso sedang membagikan makanan nasi bungkus kepada masyarakat yang sedang dilanda kesusahan. Mereka semua adalah korban kekejaman pemberontak pimpinan Arya Panji Glugu Sungsang. Persatuan Pemberontak Gabungan Orang-orang Belanda. Di saat itu Mayang Sari menemui Pak Kuwu. Ingin mengetahui latar belakangnya atas pemberontakan tersebut. Sekalian ingin mengucapkan bela sungkawa kepada korban yang meninggal dunia. Saya Mayang Sari. Saya Roso, Kuwu di sini. Saya kebetulan lewat mau ke Cirebon. Terkejut melihat keadaan desa ini yang menyedihkan. Ya, kemarin dijarah oleh gerombolan kuda Sungsang. Saya dengar di dalam gerombolan penjahat itu ada pasukan prajurit.
Betul. Tapi entah prajurit dari mana. Oh, begitu? Kejam sekali mereka. Harta benda dirampas, rumah dibakar. Siapa yang berani melawan dibunuh. 10 orang penduduk tewas. 12 orang luka-luka. Saya turut berduka. Pak Kuwu, jualah perhiasan ini. Uangnya untuk biaya pengobatan bagi mereka yang luka-luka. Dan beli beras untuk makan mereka semua. Terima kasih, Nyai. Terima kasih. Pak Kuwu tahu apa yang menyebabkan desa ini dijarah gerombolan kuda sungsang? Mungkin karena kami membantu pasukan dari Tegal. Pasukan dari Tegal? Iya. Mereka mau ke Cirebon. Mau bergabung dengan pasukan Mataram yang akan berperang melawan Belanda di Batavia. Pasukan Tegal itu 2 hari istirahat di sini. Mereka kami jamu dan kami layani dengan baik. Segala kebutuhannya kami sediakan. Mungkin itulah yang menyebabkan kami tidak disukai oleh pihak lain yang memusuhi Mataram. Sehingga mereka membalasnya dengan cara seperti ini. Apakah boleh saya ikut membantu Bapak menolong dan merawat mereka yang kena musibah? Silahkan, Nyai. Dengan senang hati. Setelah Pak Kuwu Roso menjelaskan semua itu, keesokan harinya, Mayang Sari membantu rakyat untuk membagi-bagikan nasi bungkus ala kadarnya, yang dipesan dari sebuah kantin di desa itu. Karena kalau memasak sendiri Mayang Sari tidak mampu untuk menyiapkan makanan untuk rakyat sebanyak itu. Setelah membagi-bagikan nasi bungkus, ia pun membantu mengobati para korban yang luka. Dan nantinya bila sudah ada waktu sempat, akan sekalian mencari informasi mengenai Ibu Juriah. Istri Pak Wagimin yang konon katanya hilang sudah 2 tahun tidak ada kabar. Karena Ibu Juriah orangnya cantik dan bahenol nelkom, tidak menutup kemungkinan banyak yang menyukai. Ditambah lagi Mayang Sari mendapat kabar, bahwa Ibu Juriah dibawa siluman buaya darat, yang sukanya perempuan bahenol nelkom. Kabarnya, Ada apa? Saya sedang mencari seorang perempuan yang bernama Juriah. Bagi siapa yang bisa memberikan keterangan tentangnya, berhak mendapat hadiah uang 3 kepek. Atau bagi siapa yang bisa memberikan keterangan berharga kepada saya, berhak mendapat hadiah sesuai dengan keterangannya itu. Ada yang mengenal Juriah? Ayo, siapa di antara kalian yang mengenal Juriah? Wah, saya tidak kenal. Sepertinya tidak ada, Pak Kuwu. Di sini memang tidak ada yang bernama Juriah, Nyai. tidak lama kemudian, di saat Mayang Sari hendak meracik obat-obatan, tiba-tiba ada seorang pemuda yang menghampiri dan membawa kabar. Namun bukan mengenai Ibu Juriah. Tapi rupanya ada yang lebih penting. Ada apa Kisanak? Benarkah Nyai akan memberikan hadiah bagi yang memberikan keterangan yang berharga? Benar. Apakah Kisanak mempunyai keterangan untuk saya? Mengenai Juriah? Bukan. Mengenai apa? Gerombolan kuda sungsang. Gerombolan kuda sungsang. Katakan. Hadiahnya dulu, Nyai. Mereka berada di lembah Bukit Karangmiring bersama seorang adipati. Siapa namanya? Adipati Sukatma. Bagaimana kau bisa mengetahui sarang mereka? Malam itu, waktu terjadi keributan. Hei! Kejar! Ayo, jalan. Ayo. Begitulah ceritanya. Mengapa saya bisa mengetahui sarang gerombolan pasukan penjahat itu? Untung kamu tidak dibunuh. Karena saya mau dijadikan budak. Budak? Dijadikan tukang nyari kayu bakar di hutan untuk keperluan dapur umum mereka. Tapi saya bisa kabur melarikan diri sampai di sini.
Oh, Singkat cerita, di hari berikutnya gerombolan Glugusung Sang yang dipimpin oleh Tumenggung Adipati Sukatma pun geger. Prajurit mereka pun banyak yang tewas. Namun mereka tidak tahu pelakunya. Tapi meskipun begitu, di sana ada tanda tangan dengan sebuah benda berupa 3 bunga kantil, yang mereka mengatakan Tripuspa setan. Yang artinya, Tri artinya 3, Puspa artinya bunga. Karena menurut mereka bunga kantil adalah bunga pengundang setan, mereka memberi nama Tripuspa setan. Pada saat itu Tumenggung Adipati Sukatma pun tidak mengerti atas maksud perihal seperti itu. Apa ini artinya, Kalawika? 3 kembang. Tripuspa seta. Kurang ajar. Apa maksudnya ini? Itu pasti tanda tangan yang dibuat oleh orang sakti. Ya, tapi dari siapa? Siapa yang berani menyerbu sarang harimau, lalu sengaja meninggalkan tanda seperti ini? Tidak ragu lagi. Ini pasti perbuatan Lindu Aji, Sentanu dan Jatmiko. Lindu Aji? Apa mungkin perbuatan mereka? Pasti, sebab mereka bertiga. Mereka tidak bertiga, tapi berempat dengan Pitaloka. Belum juga selesai mengobrolkan kejadian tersebut, tiba-tiba 2 orang prajurit melapor bahwa semua hewan ternak hasil kejahatannya hilang. Raib semuanya, tidak satu pun yang tersisa. Lapor, Kanjeng. Ada apa? Semua ternak hasil rampasan hilang. Apa? Pada setiap togak pengikat binatang itu, ada bunga ini. Keterlaluan. Harus kita selidiki. Perbuatan siapa ini? Sementara itu, di Padepokan Kiai Ageng Sebayu, sedang ada kegiatan bertausiah. Memberi wejangan-wejangan kepada para santrinya mengenai perbuatan dosa. Dan jika kamu berbuat kejahatan, falaha, berarti menjahati dirimu sendiri. Maksudnya, akibat dari perbuatan jahat akan kamu rasakan di kemudian hari. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan penerima taubat. Ibarat dosamu sebanyak buih di lautan, selebar bumi, setinggi langit. Jika kamu minta ampun dan bertaubat, Allah pasti mengampuninya. Tidak ada dosa warisan. Yang ada, keampunan murni dari Tuhan yang Maha Tinggi. Ingat, perbuatan baikmu sekarang akan menghapus dosa-dosamu yang lalu. Tuhan, terimalah tobatku. Ampuni dosa-dosaku, dan bantulah aku menjadi bulan dan matahari untuk menerangi alam dan melenyapkan kegelapan. Amin. Kiranya sampai di sini dulu alur cerita film Legenda Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan cerita kelanjutannya di episode berikutnya. Terima kasih.